Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Revalina Tasyolanda dengan NIM 2357201002 dari Prodi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Januardi pada mata kuliah Arsitektur Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang memori. Memori komputer bertanggung jawab untuk menyimpan data dan aplikasi secara sementara atau secara permanen. Memori memungkinkan seseorang untuk menyimpan informasi yang tersimpan di komputer. Memori terdiri dari dua macam, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori eksternal yaitu memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor yang diantaranya yaitu Acer yang terdapat di dalam prosesor cache, memori dan memori utama berada di luar prosesor, dan memori internal. Ada beberapa jenis-jenis memori internal yaitu yang pertama RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena sifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data juga akan terhapus. Kedua ada ROM, yaitu Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Yang ketiga ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM, yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang keempat ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Yang kelima yaitu SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM memori atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam ada CMOS atau Common Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya sirkuit digital, CMOS juga sistem digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimanca terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber daya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Yang ketujuh yaitu DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 00 MHz PC100 dan 133 MHz PC133, DIMM 168 pin. Yang kedelapan ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memori berguna agar pemroses mengacu pada cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Fungsi dari memori internal yaitu sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Nah, adapun fungsi utama dari memori internal yaitu yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder.
Nah, di sini ada jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama yaitu punch card atau kartu berlubang, yaitu merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua ada magnetic disk, merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contoh floppy disk dan hard disk. Yang ketiga ada optical disk, yaitu optik yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Yang keempat ada magnetic tape, yaitu tape yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset, tape recorder. Fungsi dari memori eksternal yaitu berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Kinerja dari memori yang pertama yaitu waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, read and write. Yang kedua ada waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient, hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data, jika data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga ada laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Sekian dari presentasi saya yang berjudul memori. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.